Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi terkait dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan topik Human Capital. Sebagai pertanyaan pemantik dari diskusi kali ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan, apa sih pentingnya sekolah? Saya yakin setiap kita itu memiliki alasan yang logis terkait dengan pentingnya sekolah, kenapa kita harus sekolah. Saya ingin memberikan sedikit gambaran jawaban terkait dengan apa sih pentingnya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah sangat penting karena sekolah dapat memberikan pendidikan dasar dan juga dapat membangun karakter bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya sekolah yaitu untuk mendapatkan pengetahuan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Menurut saya, sekolah sangat penting. Dengan bersekolah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya pendidikan adalah masyarakat yang berpendidikan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Adila. Pentingnya sekolah itu untuk kita menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Jadi kita bisa mendengarkan beberapa jawaban dari beberapa mahasiswa di tempat saya mengajar. Apa sih pentingnya sekolah? Saya percaya bahwa teman-teman yang lagi menyaksikan video ini juga memiliki alasan yang logis terkait apa sih pentingnya sekolah. Untuk bisa berbagi alasan pentingnya sekolah, bisa di-share di kolom komentar yang ada di bawah. Setelah kita lulus di sekolah menengah atas, akan menjadi pertanyaan, apakah kita akan memilih untuk lanjut pada university atau ke perguruan tinggi, atau kita akan masuk ke pasar kerja. Nah, untuk memberikan jawaban pertanyaan ini, setiap orang juga memiliki alasan apakah memilih untuk melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Nah, dalam kesempatan ini, pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, khusus untuk topik Human Capital, saya akan mendiskusikan alasan dalam perspektif ekonomi sumber daya manusia. Investment in Human Capital Concept and Data. Pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan itu dikaitkan dengan investasi pada modal manusia. Investment in Human Capital sama halnya dengan pengeluaran untuk capital equipment atau lebih pada investasi physical capital. Investasi itu bisa dibagi atas dua secara umum. Yang pertama itu adalah physical capital dan juga human capital. Meskipun di akhir-akhir ada perkembangan pengetahuan disebut dengan social capital, tapi dalam kesempatan ini saya hanya membatasi untuk dua aspek, yaitu physical capital and human capital. Untuk pendidikan, investment in human capital itu, pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting. Data yang sesuai mengungkapkan dua hal. Pertama, bahwa kehadiran pendidikan pada dunia kerja itu semakin meningkat seiring waktu. Kemudian kedua, investasi di sektor pendidikan itu memberikan hasil arus pendapatan yang semakin baik. Jadi seiring dengan tingginya tingkat pendidikan akan mendorong pendapatan yang lebih tinggi. Yang pertama, kebutuhan akan dunia kerja terhadap pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam figur 4.1 Edge Earning Profile by Years of Education ini digambarkan di mana sumbu vertikal itu adalah pendapatan tahunan dalam satuan thousand of dollar, sementara pada sumbu horizontal itu adalah usia, age, dari 18 tahun sampai 65 plus. Sementara kurva yang digambarkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kurva yang merupakan
year of education, lamanya sekolah. Kita lihat seiring dengan lamanya sekolah dari 0 sampai 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 16 tahun, 17 tahun plus, seiring dengan lamanya sekolah itu pendapatan juga semakin meningkat. Boleh dikatakan bahwa ada korelasi berbanding lurus antara tingkat pendidikan atau lama sekolah dengan tingkat pendapatan pada usia tertentu. Di sini lihat ini pada usia 18 tahun sampai usia 45 tahun, ini adalah usia-usia produktif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pertanyaan dari apa sih pentingnya pendidikan, ini sudah jelas terjawab bahwa pendidikan itu penting. Seiring dengan lamanya sekolah itu bisa mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan, tetapi dengan besarnya harapan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi itu juga membutuhkan biaya yang besar. Yang namanya investasi berarti ada sejumlah pengeluaran yang dilakukan atau yang dikeluarkan pada hari ini untuk mengharapkan keuntungan atau return di masa yang akan datang. Apa saja yang menjadi biaya investment in education and training, yaitu kita lihat di sini pada figur 4.2, its earning profile with and without a college education. Di sini digambarkan ada kurva CC dan kurva HH. Kemudian pada sumbu vertikal itu annual earning, sementara sumbu horizontal itu adalah age. Dari sumbu ini terlihat bahwa di sini dimulai dari usia 18 tahun. Usia 18 tahun ini mengindikasikan bahwa usia-usia di mana school leaver, seorang itu telah tamat SMA, senior high school, dan akan memilih apakah melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di universitas, college, atau memilih untuk masuk pada pasar kerja. Di sini seseorang itu diperhadapkan pada pilihan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Kalau seseorang itu memilih untuk bekerja, maka kurvanya itu tergambar pada kurva HH ini. Kurva ini adalah kurva ketika seseorang itu memilih untuk bekerja. Pada usia 18 tahun dia mendapatkan income sebesar H. Sebesar H, kurva H terus seiring dengan usianya akan terus naik sampai pada usia 65 plus. Ini diasumsikan bahwa usia maksimal, usia produktif maksimal. Tetapi berbeda halnya dengan ketika seseorang memilih untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi atau di universitas or college, malah dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan income yang disebut dengan indirect cost, dan dia juga harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan direct cost. Jadi kalau seseorang memilih untuk masuk atau melanjutkan pendidikan, maka ada biaya yang harus dikeluarkan atau dikategorikan sebagai investment, yaitu biaya sebesar direct cost ditambah dengan indirect cost. Kalau di sini dilihat 18 sampai 22 tahun berarti 4 tahun pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Ya, mungkin strata 1 lah dalam konteks Indonesia, berarti 18 pada usia 22 tahun dia itu telah sarjana. Pada gambar di sini kita lihat ada biaya sebesar minus C ya. Selama 4 tahun datar, kemudian nanti setelah usia 22 tahun atau sudah graduate itu akan ketika mendapatkan pekerjaan, maka income annual earning yang diperoleh itu jauh lebih besar daripada mereka yang tadi memilih untuk bekerja pada usia 18 tahun di usia 22 tahun. Sehingga seiring dengan waktu kita akan lihat ada perbedaan besaran pendapatan yang diperoleh antara orang yang memilih untuk bekerja pada school leaver 18 tahun dan orang yang memilih untuk kuliah pada usia 18 sampai 22 tahun.
Inilah alasan kenapa pendidikan itu penting, yaitu pendidikan itu berbanding lurus dengan tingkat pendapatan. Tapi untuk mencapai hal itu membutuhkan investasi yang besarnya sebesar direct cost ditambah dengan indirect cost. Apa saja yang menjadi biaya-biaya direct cost? Itu digambarkan di sini, yaitu tuition fee, book, dan biaya-biaya yang sifatnya pengeluaran untuk pendidikan. Kemudian ada indirect cost, itu forgot earning, pendapatan yang hilang, atau opportunity cost. Ya, forgot earning, pendapatan yang seharusnya diterima jika seseorang itu bekerja. Tapi karena dia memilih untuk tidak bekerja, dalam hal ini melanjutkan pendidikan, maka pendapatan sebesar ini, H tadi ini, sebesar H, itu menjadi biaya yang harus dikorbankan atau pendapatan potensial yang hilang. Bagaimana halnya dengan biaya makan, biaya kos-kosan misalnya, itu tidak dikategorikan sebagai direct cost. Kenapa? Karena meskipun seseorang memilih untuk bekerja, biaya tempat tinggal, kos misalnya, atau biaya makan, itu tetap harus dikeluarkan, sehingga itu tidak dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan ketika seseorang melanjutkan pendidikan. Kalau misalnya orang itu membutuhkan biaya untuk transportasi, kalau transportasinya untuk bekerja sebesar misalnya 300.000 per bulan, kemudian biaya transportasi ketika dia sekolah atau kuliah itu sebesar 500 per bulan, maka 200 selisihnya itulah yang menjadi direct cost. Tapi kalau misalnya sama atau lebih kecil, maka itu tidak dikategorikan sebagai direct cost ketika seseorang itu memilih untuk kuliah. Kita lihat sini ada incremental earning, pendapatan yang bertambah. Selisih besaran pendapatan ketika orang memilih untuk bekerja pada usia 18 tahun dan ketika orang memilih untuk kuliah di usia yang sama. Nah, sekarang apakah kita secara pribadi itu akan memilih untuk bekerja pada usia misalnya 18 tahun, ataukah kita akan memilih untuk melanjutkan pendidikan? Nah, alasan logisnya sudah saya gambarkan, tetapi keputusan itu ada pada diri kita masing-masing. Pendidikan itu tidak hanya dibatasi dalam aspek pendidikan formal, tetapi juga pada aspek pendidikan informal, sehingga dikatakan tadi, the important point is the expenditure on education and training. Jadi pendidikan dan training. Jadi training itu sifatnya pendidikan informal, seperti pelatihan-pelatihan, soft skill, misalnya komputer, ya IT, kemudian language, job, on-job training, dan seterusnya. Itu menjadi pendidikan-pendidikan informal yang masuk dalam biaya-biaya untuk human investment in human capital. Sekarang kita masuk pada aspek makronya. Seperti pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa determinan terhadap pertumbuhan ekonomi atau output agregat itu salah satunya adalah how many people work and how productivity they are. Labor productivity itu bergantung pada tingkat pendidikan. Jadi produktivitas tenaga kerja itu bergantung pada tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan dari penduduk. Kita lihat, ini ada grafik gambar 3.2 hubungan antara rasio investasi dan rata-rata tahun bersekolah. Di sini kita lihat pada sumbu vertikal itu adalah pendapatan per kapita dengan skala log, kemudian rasio investasi persen pada sumbu horizontal. Kalau kita lihat pada sebaran-sebaran titik ini di antara beberapa negara, kita bisa menarik sebuah garis linier, ya, membentuk sebuah garis linier seperti yang tampak garis merah ini. Itu menggambarkan bahwa ada korelasi positif antara investasi, rasio investasi di sektor pendidikan terhadap PDRP per kapita. Jadi seiring dengan investasi di sektor pendidikan juga akan berbanding lurus
terhadap besarnya PDRB per kapita. Bagaimana halnya dengan rata-rata lama sekolah? Kita lihat juga pada sumbu yang sama, di mana pada sumbu vertikal adalah PDB per kapita skala log, dan rata-rata tahun bersekolah pada sumbu horizontal. Kalau kita melihat sebaran dari titik-titik ini, itu membentuk sebuah pola garis linier. Kita coba tarik sebuah garis seperti ini. Kita juga melihat ada tren yang sama, di mana rata-rata tahun sekolah itu berbanding lurus dengan PDB per kapita. Sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan di sini bahwa PDB per kapita atau pertumbuhan output itu berbanding lurus dengan rata-rata tahun sekolah atau investasi di sektor pendidikan dan pelatihan. Coba kita lihat dalam fungsi produksi. Di sini fungsi produksi Cobb Douglas dengan perkembangan teknis yang memperluas tenaga kerja. Dalam fungsi produksi Cobb Douglas, seperti dalam fungsi produksi kan kita tahu bahwa Y sama dengan fungsi capital and labor. Ini istilah yang simbol yang selalu kita gunakan. Nah, di sini itu dia gunakan N. Y sama dengan fungsi capital and labor. Dalam Cobb Douglas, fungsi Cobb Douglas dengan perkembangan teknis yang memperluas tenaga kerja, di mana fungsi Cobb Douglas itu adalah Q sama dengan fungsi capital and labor. Itu kemudian Q sama dengan kapital pangkat theta, kemudian L 1 pangkat theta. Dengan memodifikasi fungsi Cobb Douglas seperti yang ada dalam persamaan ini, di mana Y sama dengan delta Y adalah A fungsi capital and labor, di mana ada faktor lain yang mempengaruhi terhadap perubahan Y selain dari capital and labor, yaitu A. A ini diistilahkan sebagai technical progress atau juga disingkat dengan TFP, total factor productivity, atau juga diistilahkan dengan tingkat produktivitas. Parameter teknologi itu dapat masuk ke dalam fungsi produksi di posisi manapun. Bisa masuk di sini, AK atau AL. Ya. Untuk analisis matematis sering diasumsikan bahwa teknologi adalah memperluas tenaga kerja, labor augmenting, sehingga fungsi produksi dapat dituliskan sebagai seperti dituliskan, yaitu Y sama dengan fungsi K A N, gitu ya. N. Jadi L ini kita ganti menjadi N. Simbolnya saja yang berbeda tapi artinya sama. Itu memperluas tenaga kerja, berarti teknologi baru meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi dengan adanya teknologi yang baru itu akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jadi dampak dari perubahan teknologi baru itu akan berdampak pada tingkat produktivitas tenaga kerja. Dalam formula ini diubah menjadi ini, bisa kita istilahkan delta Y per Y. Kita lihat ya. Delta Y per Y. Ini arti delta Y per Y ini adalah pertumbuhan ekonomi, ya, atau disingkat dengan G. Ini adalah perubahan output dibagi dengan Y, sama dengan theta kali delta K per K. Perubahan artinya perubahan K capital ditambah dengan 1 kurang theta dikali dengan perubahan A per A. Artinya adanya perubahan teknologi. Nah, kita lihat di sini Y sama dengan
K ini ada pangkatnya, melihat dari fungsi Cobb Douglas. Ini kita lihat ini dari fungsi Cobb Douglas. K pangkat theta, kemudian AN 1 kurang theta, pangkat 1 kurang theta, bisa juga kita tuliskan seperti ini, A 1 kurang theta. Ini kan 1 kurang theta, ini A, kita pisahkan, kemudian diletakkan di depan, kemudian K ini ditulis kembali K pangkat theta, kemudian N 1 pangkat theta. Jadi ini persamaannya. Jadi A sekarang A ini sekarang memiliki pangkat 1 kurang theta dari pada 1. Hal ini berhubungan dengan modifikasi persamaan G ini tadi, ini saya katakan G delta Y per Y kurang Q kali delta K per K bagi 1 kurang Q dengan memasukkan bukan Q tapi theta, dengan memasukkan 1 kurang theta kali alpha Q alpha A per A ke tempat A delta A per A, atau perubahan teknologi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peran dari human capital dengan adanya perubahan teknologi, tenaga kerja itu tidak hanya dilihat pada aspek human resource-nya, ya, dari aspek kuantitas tenaga kerja. Kalau dilihat dari human resource, tenaga kerja itu dilihat dari quantity, banyaknya tenaga kerja atau jam kerja. Sementara kalau kita bicara pada aspek human capital, itu dilihat pada aspek kualitas tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya atau terjadi perubahan teknologi, kita lihat ini ada perubahan teknologi, misalnya di sini ada perubahan teknologi, maka tenaga kerja itu juga harus adaptif terhadap tenaga kerja, variabel tenaga kerja ini harus adaptif terhadap perubahan teknologi itu. Adaptifnya itu adalah dengan seiring dengan meningkatnya pendidikan atau keterampilan. Jadi orang yang memiliki keterampilan yang adaptif terhadap perubahan teknologi itu akan lebih produktif dibanding dengan tenaga kerja yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi. Nah, di human capital juga kita akan berbicara pada aspek present value dan future value dari besaran investasi yang dikeluarkan pada sektor pendidikan dan pelatihan. Ya, terima kasih.